أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan muslimat, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas beragam nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekedar mengingatkan bahwa kita ini di hari ini masih dalam masa hari-hari terbaik di dunia. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hari yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan dan memberitahukan kepada kita selaku umatnya bahwa amalan apapun dari amalan kebaikan dan amalan ketaatan yang dilakukan di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu bakalan menjadi amalan yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang sebagian dari kita tidak mengetahui ataukah menyia-nyiakannya, ya, tidak memanfaatkan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Padahal pahalanya luar biasa, menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada amalan yang paling disukai dan dicintai Allah untuk dilakukan dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, terkhusus dari amalan tersebut adalah puasa, dan lebih ditekankan lagi puasa apa Ibu? Arafah. Puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, yang pahalanya kata Nabi ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, kata beliau, ahtasibu Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha wa ba'daha. Aku berharap dari puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan akan datang. 2 tahun diampuni dosa-dosa kita oleh Allah kalau kita puasa apa? Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya.
Jadi jangan disia-siakan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagiannya juga bingung, Ustaz, kita puasanya kapan nih? Ya, nah, ada yang puasanya hari ini silakan, ya. Ada yang puasa besok silakan, harus lapang dada. Karena ini permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan puasa Arafah, ya namanya Arafah berdasarkan wukufnya jamaah haji di Arafah. Mereka jamaah haji hari ini, mereka wukuf berarti puasanya hari ini. Dan itu memang pendapat sebagian ulama. Mereka mengatakan puasa Arafah itu berdasarkan wukufnya jamaah haji di Arafah. Kalau Bapak Ibu berpendapat dengan pendapat ini silakan. Tapi nanti sholatnya bersama pemerintah Indonesia, biar nampak persatuan kaum muslimin, jangan terpecah belah. Kalau puasa silakan, mau puasa hari ini silakan, ya. Mau puasa sudah ada yang berpuasa hari ini silakan, mereka ikut wukuf jamaah haji silakan, ya. Tapi mau berpuasa besok silakan, ya, karena sebagian ulama juga mengatakan puasa Arafah itu berdasarkan tanggalnya 9 Dzulhijjah, bukan wukufnya, karena beda-beda setiap negara itu. Pendapat ulama yang mengatakan demikian bahwa puasa Arafah itu berdasarkan tanggalnya di daerah masing-masing, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di Indonesia belum masuk tanggal 9 Dzulhijjah, berarti apa? Besok baru berpuasa. Dipahami Bapak Ibu sekalian? Dipahami ini? Jadi bebas. Yang penting ya nanti sholatnya bersama-sama, insya Allah. Kalau puasa terserah, jangan gara-gara berbeda pendapat. Saya mau puasa ini, saya besok akhirnya nggak ngajak ngomong, ya nggak boleh, bebas. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, amalan yang kedua yang sangat ditekankan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah apa? Al-Udhiyah, kurban. Inilah yang akan menjadi tema topik pengajian kita di pagi hari ini, insyaallah. Karena kita butuh kali ilmu dulu dengan ilmu agama sebelum kita beramal. Sebelum kita melakukan aksi, kita beramal dulu. Kita beramal, ya. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban, biar enak kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, pengertian udhiyah. Apa sih udhiyah itu? Apa sih hewan kurban itu? Diterangkan oleh para ulama, hiya ma yuzbahu minal ibil awil bakar awil ghanam taqarruban ila Allah yaumal 'id. Kurban itu adalah hewan yang disembelih. Ini definisinya udhiyah. Ini definisinya hewan kurban. Adalah hewan yang disembelih dari jenis unta, sapi, kambing ataukah domba. Ibu beli kuda, ingin berkurban nggak sah. Ya, ibu beli ayam 100 ekor, ibu ingin berkurban pakai ayam tidak sah. Tapi apa? Halal untuk ibu makan. Jadi ibu, hewan kurban itu ada berapa jenis? 3 doang. Unta, sapi, kambing. Namanya? Jadi ibu, bapak, saya ulangi, hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban yang disembelih cuma 3: unta, sapi, kambing. Masuk dalam hukum sapi kerbau boleh, dalam istilah fikihnya itu namus boleh, kerbau boleh. Yang ketiga Pak Ibu,
kambing masuk dalam hukum ini apa? Domba. Yang nggak boleh itu korban dengan perasaan. Nah, itu nggak boleh. Berkorban dengan perasaan nggak boleh. Jadi 3 aja Bu ya. Unta, sapi, kambing ataukah domba. 3 aja. Selain ini tidak sah. Harus 3 ini. Ya Bu ya. Ya. Taqarruban ilallah yawmal 'id. Dia sembelih hewan kurban tersebut dalam rangka taqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa di dalam berkurban nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah. Beli kurban biar dilihat orang, nyembelih biar didengar oleh orang, nggak boleh. Ini ibadah, harus jaga niatannya itu. Bahwa berkurban itu lillahi ta'ala, karena Allah, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pamer, lihat nih saya berkurban. Ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Maka jaga hatinya kita, jaga niatan kita, ya. Semua dari sholatnya kita, sembelihannya kita, hidup dan matinya kita apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha, tentang hukum berkurban dan dalil persyariatannya. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Katanya udhiyah, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan itu pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang benar, bahwa berkurban itu menyembelih tidak wajib. Hukumnya apa Ibu? Sunnah muakkadah. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Ini pendapat yang benar, sunnah muakkadah. Tapi Ibu, Bapak tolong perhatikan, para ulama mengatakan sangat tidak pantas, sangat tidak pantas bagi orang yang berkemampuan, ada harta, kelapangan, kemudahan yang Allah berikan dia untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban. Itu dicela oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang sahih kata beliau, man yajid sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta, rezeki, walam yudhi, tapi tidak mau dia berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan deh dekat-dekat dengan musholahnya kami, tempat sholatnya kami. Subhanallah. Dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak pantas Bapak Ibu sekalian, kalaulah Allah di tahun ini memberikan kelapangan, kelebihan harta buat kita, ada kesempatan untuk kita berkorban, kemudian kita sia-siakan. Karena maaf, kita ini kalau urusan dunia pinginnya yang terbaik. Beli HP, oh yang paling baik, ya, Samsung, iPhone yang paling bagus. Beli motor bukan demikian. Beli mobil, renovasi rumah, bangun, cari yang terbaik. Giliran datang kurban, seakan-akan orang yang paling nggak punya duit. Ya, Ibu, Bapak, Allah tahu saldonya kita semuanya. Ya, Ibu, Bapak, Allah mengetahui saldonya kita. Kalau kita pelit-pelit, enggan, wah bahaya. Tanya apa, Ibu, nggak berkurban. Waduh, banyak pengeluaran ini. Padahal duitnya banyak di rekeningnya. La ilaha illallah. Ibu, Bapak, kalau ada kesempatan, mari berkurban. Betapa ruginya kita kalau pada hari kiamat, ketika lembaran-lembaran catatan amalan kita dibagikan oleh Allah, ternyata kita dapati
Gak ada amalan yang bernama kurban yang pernah kita lakukan. Padahal kita sudah hidup 50 tahun, 60 tahun. Padahal Allah pernah berikan kesempatan itu, tapi tidak kita manfaatkan. Betapa ruginya kita. Ya Allah, gak ada amalan ibadah yang bernama kurban yang kita lakukan. Padahal waktu itu ada kemampuan kita. Ibu, bapak, harta itu amanah, titipan sekaligus rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk agamanya kita, untuk urusan akhiratnya kita, mari beli yang terbaik, mari lakukan yang terbaik, mari persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan dibalik untuk urusan dunia. Betapa ambisinya kita untuk bisa meraih yang terbaik, tapi untuk urusan agama dan akhiratnya kita terkadang di antara kita ada yang malas-malasan, ada yang ala kadarnya. Ya, yang penting sudah laksanakan. Kok kita nggak berbuat yang demikian untuk urusan agama dan akhiratnya kita seperti perbuatan kita dalam urusan dunianya kita? Itulah syaitan yang terus menggembosi kita, yang terus menakut-nakuti kita. Jangan pernah khawatir, ibu bapak, apa yang kita infakkan di jalan Allah itu kebaikan yang buat kita. Allah gak butuh daging-daging hewan kurban yang kita sembelih itu. Allah ingin membuktikan saja kejujuran, kebenaran, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah nggak perintahkan kita setiap tahun sembelih anaknya kita. Iya ibu, anak kita tuh tahun ini sembelih satu. Allah nggak perintahkan. Allah cuma perintahkan apa? Sembelih hewan kurban. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bayangkan ibu, sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menunggu anaknya itu. Kapan istri saya hamil nih? Kapan anak saya lahir? Kok sudah tua begini belum punya anak? Tapi di usia senjanya itu Allah anugerahkan Ismail alaihissalam. Ketika sudah mulai membesar Ismail alaihissalam, sudah masa lucu-lucunya, datang ujian dari Allah. Allah perintahkan Ibrahim untuk sembelih anaknya. Subhanallah. Ya, disuruh sembelih itu anaknya itu. Disuruh sembelih anaknya. Ya. Katanya, ya bunayya inni ara fil anam anni adbaru fanzur madza wahai anakku, saya mimpi saya sembelih kamu, dan mimpinya para nabi itu wahyu. Saya mimpi saya sembelih kamu, kira-kira apa pendapat kamu? Coba kalau ada sekarang, kalau Allah perintahkan kita sembelih anak, kita beritahu anaknya kita apa? Anaknya kita apa? Udah nggak usah, biar saya saja yang sembelih bapak. Ya, la ilaha illallah, ada durhaka. Tapi lihat Ismail, anak yang tumbuh dengan didikan dan rahmat agama. Ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu, jangan ragu-ragu. Subhanallah. Itu belajar tentang kepasrahan diri sepenuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tuh, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita baru hewan berpikir ribuan kali. Belum ada kita. Ya Allah, demikianlah kita Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, ketika Ibrahim sudah ingin nyembelih anaknya Ismail alaihissalam, Allah turunkan jalan keluar. Bapak siapa yang gak bersedih? Sudah puluhan tahun menanti kedatangan anak buah hati, kok tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih.
Lihat, ketika sudah mau disembelih, diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Kita belajar ibu, bapak, semua masalah itu ada solusinya. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Jangan pernah putus asa. Semua ada jalan keluarnya. Terkadang Allah berikan cepat jalan keluarnya, kadang lambat untuk ngetes keimanannya kita, untuk mengetes kesabarannya kita. Ya, jadi jangan pesimis. Selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah, selama kita jaga ibadahnya, kita jauhi larangan Allah, jangan pernah pesimis. Harus selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ya, cukup gundah gulananya kita saja itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa galau yang dihadapi oleh seorang muslim yang beriman itu bakalan menjadi penggugur dosa buat dia. Paham ibu ya? Kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala hammin illa kaffarallahu lahu hatta syauka allati yushiku. Tidaklah menimpa seorang muslim rasa gundah gulana, kesedihan, bahkan sampai duri yang menusuk kakinya, itu akan menjadi penebus dan penghapus dosa dia selama dia bersabar menjalani apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, hukum berkorban apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sepantasnya untuk ditinggalkan bagi orang yang berkemampuan. Kalau nggak mampu, jangan lakukan. Untuk makan aja sehari setengah mati, masa cuma saya doang yang nggak berkorban? Aduh, gengsi akhirnya berhutang. Habis berkorban pening kepalanya, datang tagihan. Gak boleh Bapak Ibu, jangan paksakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dia miliki. Liqaulihi ta'ala, ini dalilnya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Rabb kamu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, itu menunjukkan apa? Perintah. Li hadis Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain aqranain dhabahuma bi yadi sama wa qabbar. Kata Anas bin Malik, Nabi itu berkurban dengan 2 ekor domba amlah. Amlah itu perpaduan warna putih dan sedikit hitam. Ya, perpaduan warna putih dan hitam. Oh, itu yang paling keren ibu, yang paling top. Kalau ibu ingin berkorban, cari kambing domba yang demikian ini warnanya, hitam putih, aqranain, yang bertanduk, yang paling bagus. Ya, kalau ibu sanggup, bapak sanggup beli yang demikian, wah itu mantap itu. Jangan cari yang paling murah, padahal duitnya banyak. Cari yang paling bagus ibu, cari yang paling bagus, cari yang paling. Jangan mudah karena Pak, mana yang paling murah Pak, mana yang paling kurus Pak, yang paling murah. Kalau diberikan kemampuan, beli yang paling bagus. Makin mahal, makin besar pahalanya. Dagingnya itu bukan untuk Allah, daging yang kita makan. Yang Allah inginkan adalah bukti kejujuran kita. Betul nggak kita mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, tapi ketakwaan dari pembuktian korbannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dagingnya kita makan sendiri jadi rendah.
jadi opor dan lain sebagainya. Dia mau jadi soto dari kari. Ya Allah nggak butuh dengan dagingnya itu. Allah butuh untuk membuktikan kejujuran kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zabahu biyadihi. Nabi sembelih sendiri dengan tangannya. Ini juga sunnah Nabi, Bu, Bapak. Kalau ada di antara Bapak yang sanggup nyembelih sendiri hewan kurban itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau ibu bapak baru lihat darahnya sudah pening kepalanya, baru lihat kambing sudah mual, jangan coba-coba. Bisa diwakilkan kepada orang lain, ya, orang lain. Wasamma wa kabbara. Nabi katakan, jadi ini doanya ibu bapak, ini doanya kalau menyembelih hewan kurban. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walak. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walak. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, hadza minka walak. Hewan ini dari engkau, untuk engkau ya Allah. Kan kambing itu dari Allah. Kan rezeki dari duit kita berikan dari Allah, untuk engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Wahai Allah, terimalah kurbanku dariku dan keluargaku. Boleh. Bisa ibu-ibu, bapak, dihafal doanya ini. Hafal doanya. Bismillah, Allahu Akbar, ya, minka walaka, hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Kurban ini dari engkau, untuk engkau ya Allah. Wahai terimalah, wahai Allah, terimalah kurban dariku dan dari keluargaku. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Mau diulang lagi. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walaka, hadza minka walaka, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Paham ya, ya? Paham ya, ya? Ya. Paham ya? Insyaallah. Tinggal diamalkan nanti. Jangan lupa, jangan karena panik langsung sembelih. Harus baca bismillah dulu dong. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Ya. Sekarang yang kedua, syurut masyru'iyatul udhiyah. Syarat-syarat, ya, pensyariatan kurban. Tusannu al-udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurut al-adiyah. Katanya dianjurkan untuk berkurban kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini persyaratan. Pembahasannya kita sekarang tentang persyaratan orang yang ingin berkurban. Yang pertama, al-Islam. Yang mau berkorban statusnya muslim ataukah muslimah, Islam. Kalau ada ustaz, gimana kalau ada orang Kristen, orang kafir datang ke masjid kita ini, bawa 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, dia katakan, Pak Ustaz, saya ingin berkorban juga. Diterima, ya, terima, ambil itu kambingnya, sapinya ambil, ya. Tapi itu bukan hewan kurban, karena hewan kurban itu dipersyaratkan statusnya muslim. Lah itu tadi dia berkorban, dia datang bawa kambing, terima aja. Itu namanya lahmun sadaqatul. Jatuhnya jadi daging sedekah. Pak Yudahnya telepon, apa sembelih bismillah, Allahu Akbar.
Enggak usah katakan Bismillah, Allahu Akbar, hadza min hadzal kafir. Enggak bisa, karena kafir enggak terima amalannya. Langsung saja Bismillah, Allahu Akbar, sembelih dagingnya, bagi-bagi. Boleh utamakan bagi miskin, silakan. Tapi itu bukan hewan kurban, karena nggak sah. Kalau orang kafir dia mau berkurban tetap pun nggak diterima. Kalau orang kafir itu Allah berikan balasan perbuatan baiknya mereka itu cuma di dunia. Di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syarat diterimanya amalan apa? Ikhlas. Kan ikhlas itu nggak mungkin terwujudkan bagi orang kafir. Dia menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, al-bulugh wal aql, sudah dewasa dan berakal. Jadi kalau ada anak-anak yang ingin berkorban, ya hukum asalnya mereka nggak dibebani. Tapi kalau ada anak kecil umur 8 tahun, duitnya banyak, duit jajannya selama ini ternyata dia simpan-simpan. Sampai usia 9 tahun ternyata sudah 5 juta. Dia ngomong sama bapaknya, bapak, abi, ayah, saya ingin beli kambing, saya ingin berkorban juga, boleh hukumnya. Paham ya Bu ya? Kalau anak itu sendiri yang berinisiatif untuk apa? Berkorban, boleh hukumnya. Dan pahalanya akan dapatkan anak itu dan orang tuanya. Kalau dia masih kecil, pahalanya untuk orang tuanya yang telah membesarkan dia dalam bimbingan agama. Ya, jadi jangan nggak usah, mending beli sepeda aja kamu. Biar terdidik dia untuk melakukan amalan soleh. Kalau sejak kecil aja sudah berpemikiran untuk berkorban, masya Allah itu modal yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya al-istita'ah, memiliki kemampuan. Jadi orang yang tidak berkemampuan, ya, untuk berkorban jangan paksakan diri. Al-istita'ah di sini kata para ulama, paling minimalnya dia memiliki cadangan makanan untuk 4 hari. Hari Id dan hari Tasyrik, 4 hari. Hari Id dan hari Id. Kalau dia sudah ada cadangan, dia asalnya miskin. Untuk kehidupan sehari-hari pas-pasan. Kemudian dia sudah ada bekal ini. Untuk 1 pekan ada makanan dia untuk hari Id dan hari Tasyrik dan setelahnya. Tiba-tiba ada rezeki. Dan di saat itu dia berkemampuan untuk apa? Membeli kambing. Maka boleh baginya untuk berkorban. Selama dia tidak menyia-nyiakan nafkah untuk istri dan anak-anak. Enggak boleh kalau duitnya cuma 3 juta, ya, dia belikan kambing, anak istrinya kelaparan. Itu enggak diperbolehkan. Karena menafkahi anak dan istri itu lebih wajib hukumnya dibandingkan membeli hewan kurban. Nggak mungkin anak kita makan daging tok, nggak ada berasnya, nggak ada air minumnya, ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik, ya. Jangan sampai membebani diri di luar batas kemampuannya kita, apalagi sampai berhutang. Tidak ada sumber pendapatan bulanannya, nggak ada sumber pendapatan yang bisa diharapkan untuk bayar utangnya, akhirnya bertumpuk utangnya, pening sendiri kepalanya. Kemudian mata jusu al-udhiyatu bihi, hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kata para ulama, la tasihhu al-udhiyatu illa an takuna min al-ibl wal baqar wal ghanam wa min al-ma'is. Katanya enggak sah hewan kurban kecuali dari 3, unta, sapi, masuk dalam hukum ini apa tadi, kerbau. Kemudian domba dan kambing. Muncul pertanyaan mungkin ibu-ibu, mana sih Ustaz yang lebih bagus, berkorban dengan kambing atau unta atau sapi? Ya Bu, madhabnya Imam Malik, madhab Malikiyah, Imam Malik dan para ulama yang lainnya berpendapat berkorban dengan kambing itu yang paling bagus.
Pendapatnya siapa tadi Ibu? Imam Malik rahimahullah dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan, mana dalilnya? Mereka katakan itu tuh hadis Anas bin Malik tadi. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam amlahaini kabsyaini amlahaini afranain. Nabi itu setiap berkurban selalu dengan domba amlah. 10 tahun Nabi berkurban, kurbannya domba terus. Gak pernah Nabi berkurban dengan unta. Gak pernah Nabi berkurban dengan sapi. Paham Ibu? Makanya ulama mengatakan yang paling bagus berkurban dengan sapi. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lainnya. Mereka mengatakan yang paling bagusnya itu semakin mahal semakin afdal. Yang paling bagus apa? Berkurban. Ini urutannya Ibu. Berkurban 1 ekor unta untuk 1 orang. Kemudian berada di urutan kedua berkurban 1 orang 1 ekor sapi. Kemudian yang ketiga berkurban 1 orang seekor kambing. Kemudian berserikat 7 orang memotong unta atau sapi. Dan ini pendapat yang benar, pendapatnya jumhur mayoritas ulama. Ini pendapat yang benar, bahwa yang terbaik itu apa? Nyembelih unta 1 orang kalau ada unta. Kalau enggak ada, yang kedua sapi 1 orang, bukan urunan 1 orang. Yang ketiga kambing. Yang keempat apa? Urunan 7 orang beli unta atau sapi. Ini yang paling bagus. Paham ya Ibu? Tinggal pilih saja mana yang sesuai dengan kemampuannya kita. Kalau mampu, tentunya pilih yang terbaik. Mana dalilnya? Para ulama mengatakan urutan tadi itu dalilnya apa? Hadis yang menceritakan keutamaan orang yang paling pertama datang ke masjid hari Jumat. Nabi katakan, man raha fi sa'atil ula faka'anna ma qarraba badanatan wa man raha fi sa'atil tsaniyah faka'anna ma qarraba bakharatan wa man raha fi sa'atil tsalitsah faka'anna ma qarraba ghanaman. Barang siapa di hari Jumat yang datang pertama kali di awal waktu, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang datang waktu ketiga, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing. Kata para ulama, sekiranya berkurban dengan kambing itu paling bagus, tentunya Nabi harus katakan, man raha fi sa'atil ula faqad maqarraba ghunaman. Barang siapa yang datang pertama kali di hari Jumat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing. Tapi pada kenyataannya dalam hadis ini Nabi katakan apa? Qarraba badanatan. Yang datang pertama kali seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Ini menunjukkan bahwa yang terbaik itu unta. Ini juga pelajaran buat kita kalau hari Jumat Bapak jangan datang khotib yang tungguin kita. Kita loh yang tungguin khotibnya. Jadi Bapak kalau nggak ada kerjaan di rumah cepat datang ke masjid. Berpikir, sholat sunnah, baca Quran. Jangan khotib yang tungguin kita. Mana jamaahnya? Akhirnya sholat Jumat diundur 10 menit lagi. Harus dong kita yang bersemangat. Karena semakin cepat kita datang ke masjid, pahalanya semakin besar. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama mayoritas mengatakan, lah ini gimana hadisnya Anas bin Malik? Mau dikemanakan ini? Nabi nggak pernah berkorban dengan unta. Kalian katakan unta yang paling bagus. Bukan Nabi. Ibu, para ulama mengatakan terkadang Nabi itu melakukan yang termudah buat umatnya. Itu jawabannya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan yang terbaik, tapi apa? Melakukan yang termudah, teringat untuk umatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mampu berkorban dengan unta.
Nabi sangat mampu untuk berkorban dengan sapi, akan tetapi untuk menjaga perasaan dan sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya, beliau pilih biar umatnya itu diberikan kemudahan untuk merangsang umatnya melakukan kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa jadinya kalau Nabi di setiap tahunnya kurbannya unta? Mungkin orang-orang yang setiap tahunnya kurbannya kambing doang, ya Allah, kapan saya juga bisa tiru Nabi kurban dengan unta? Ya. Jadi untuk memberikan keringanan. Contohnya juga apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih yang paling bagusnya dilakukan di mana ya? Di masjid. Tapi pada kenyataannya Nabi cuma 3 hari doang sholat tarawih di masjid. Selebihnya di mana? Di rumah. Padahal kalau berbicara tentang lebih afdol di mana, para ulama sudah tegas. Yang paling bagus itu apa? Di masjid bersama kaum muslimin. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Nabi gak sholat bersama sahabatnya di masjid. Kata para ulama untuk memberikan keringanan kepada umatnya. Coba kalau Nabi terus-menerus sholat tarawih di masjid, nanti Allah wajibkan sholat tarawih itu kewalahan kita. Nabi tinggalkan. Sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, masih malas-malas gitu. Apalagi kalau mau diwajibkan sholat tarawih. Subhanallah. Jadi itu jawabnya. Paling bagus, semakin mahal tidak digerakkan lagi, semakin afdal. Unta, sapi, kambing, dan berserikat 7 orang untuk sapi dan kambing. Kemudian kata para ulama, wa tujzi'u asya fi udhihi 'anil wahid wa ahli bait. Satu ekor kambing untuk satu keluarga beserta anggota-anggotanya. Saya nih beli kambing, saya nih beli sapi. Saya niatkan untuk saya, istri dan anak-anak saya. Boleh. Paham ya Bu ya? Ini berbicara tentang apa? Pahalanya. Cukup 1 orang. Saya sebagai kepala rumah tangga beli kambing, udah saya aja sendiri. Saya berkorban atas nama saya. Tapi berbicara tentang pahala, boleh saya niatkan untuk saya, istri saya, anak saya, dan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ustaz, kalau istri saya punya duit, dia juga ingin berkorban, jawabannya boleh. Suaminya berkorban, istrinya juga berkorban, anaknya juga berkorban, silakan, semakin bagus. Ya, boleh. Ya, kemudian juga ada perkara yang ingin saya ingatkan, karena juga sempat beredar katanya Ustaz, kalau kambing itu harus dari satu kantong suami atau kantong istri aja, nggak boleh gabung. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Boleh hukumnya seorang istri ketika melihat suaminya duitnya nggak cukup untuk beli kambing, boleh dia tambahin, itu bagus. Tapi tetap atas satu nama untuk suaminya doang. Kalau suaminya lihat istrinya pingin sekali berkurban, duitnya cuma 3 juta, harga kambing 4 juta, boleh bagi suami untuk nambahin duit istrinya, itu bagus. Namanya ta'awun dalam kebaikan, kerjasama dalam. Cuman namanya nggak boleh dua-dua, harus suaminya saja atau istrinya. Jadi harus diluruskan pemahaman ini, bukan harus dari satu kantong. Enggak. Saya saja, ibu, kita ini semuanya hubungan untuk beli kambing, tapi kita serahkan untuk 1 orang, misalnya untuk markut masjid, boleh, sah. Paham ya Bu ya? Paham ya? Kita kumpul duit bersedekah. Pak, ini duit buat Bapak, untuk Bapak nyembeli atas nama Bapak, itu boleh. Paham ya Bu ya? Paham Ibu, Bapak? Paham ya? Yang nggak boleh untuk kambing, saya dengan Pak Yuda contohnya, harga kambing 4 juta. Pak Yuda, yuk kita urunan 2 juta, 2 juta. Ini kambing buat kita berdua, ya, itu nggak boleh. Yang boleh berserikat itu hanya pada jenis unta dan sapi. Itu pun batas maksimalnya 7 orang. Kalau satu kampung nggak sah, satu kantor nggak sah, satu sekolah nggak sah. Karena juga banyak masuk pertanyaan, Ustaz,
Anak saya dari sekolahnya disuruh kumpul 150.000 katanya untuk hewan kurban, ya nggak sah, bukan hewan kurban. Tapi saya katakan silakan pihak sekolah untuk meminta iuran tersebut, tapi harus dijelaskan itu sumbangan sukarela, satu, tidak ada paksaan. Yang kedua, itu jatuhnya bukan hewan kurban, tapi hewan daging sedekah untuk melatih anaknya kita bersedekah. Silakan kumpul-kumpul satu sekolah, satu kantor, beli kambing, beli sapi, boleh silakan. Tapi itu jatuhnya bukan hewan kurban. Kalau apa boleh aja nanti bagi-bagikan, biar anak-anaknya kita bagi-bagikan dengan orang-orang yang miskin itu diperbolehkan. Tapi pihak sekolah nggak boleh katakan itu sebagai hewan kurban, karena hewan kurban itu ada aturannya di dalam Islam bahwa batas maksimalnya itu cuma tujuh orang patokan kurang, maksimal 7 orang. Mau 2 orang saja silahkan, itu lebih bagus. Harga kambing 20 juta, saya bertanya, saya 10 juta, bapak 10 juta, ya siap. Wah itu yang bagus. 3 orang, 4 orang bagus. Maksimalnya berapa? 7 orang. Harga sapi 21 juta, masing-masing 3 juta, biasa. Ya. Kemudian wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'ir wa bil baqar wahidan an sab'atin. Katanya boleh untuk berkurban dengan unta dan sapi 1 ekor berserikat 7 orang. Boleh, ya. Dan itu sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah, nahar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'atin. Kami pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah, dan di saat itu orang berserikat berkumpul 7 orang untuk seekor unta atau 7 orang untuk seekor sapi. Paham ya Bu ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ada beberapa permasalahan lagi yang akan kita bahas. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada Ibu, Bapak, kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Pas, tumben Bapak gak bertanya hari ini. Biasanya bertanya, pas dulu hari ini. Bismillah, kita lanjut dulu sedikit lagi. Kita lanjut lagi. Barakallahu fiik. Sekarang umur ya, asyurut al-mu'tabara fil udhiyah. Syarat-syarat yang teranggap dalam berkurban. Yang pertama asin umur. Untuk unta harus genap 5 tahun. 5 tahun, nggak boleh di bawah 5 tahun. Untuk sapi harus genap 2 tahun ke atas. Nggak boleh nyembelih sapi umurnya 2 tahun ke bawah. Makanya kalau beli sapi tanya dulu sama pedagangnya, Pak ini umurnya berapa? Oh 2 tahun, 2 tahun 1 bulan kau beli. Ya, tapi kalau umurnya baru setahun setengah jangan dibeli. Tapi kalau ibu mau buat masakan silakan. Tapi untuk hewan kurban nggak boleh. Ya, harus 2 tahun ke atas. Untuk kambing dipersyaratkan 1 tahun. Kalau domba, sebagian riwayat mengatakan boleh 6 bulan. Ya, ini berkaitan dengan umur. Yang kedua, as-salamah, berkaitan dengan kesehatan. Untuk hewan kurban tidak diperbolehkan ada cacat. Kalau cacat itu ada 4. Kata Nabi SAW, arba'un la tujzi'u
anil adhahi. 4 perkara, 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awarha, yang matanya rabun, apalagi hilang satu matanya, nggak boleh, rabun nggak boleh. Yang kedua, al-mariyatu al-bayyin maradha, hewan kurban yang sakit, hewan ternak yang sakit nggak boleh jadikan apa? Kurban. Yang ketiga, al-arja al-bayyin aradha, pincang, nah itu nggak boleh jadikan hewan kurban. Yang keempat, al-ajfa allati la tunti, yang kurus krepek. Apa aja yang mau dimakan itu kalau disembelih? Tulangnya nggak boleh. Ya, nggak boleh nyembelih hewan yang kurus krepek, nggak boleh. 4 ini yang terangkap cacat. Ya, nggak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau bapak nyembelih hewan yang pincang, yang rambut matanya, yang sakit pun nggak ada masalah. Yang penting untuk dimakan, bukan dijadikan sebagai hewan kurban. Sekarang waktu dzabhi al-udhiyah, waktu penyembelihan. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Katanya yang tadi waktuha min ba'di sholatil Id liman sholat wa min ba'di tulu'i syams yaumul 'id adha bimiqdar ma yattasi'u li rak'atain wa khutbatain liman lam yusolliha. Dimulai waktu penyembelihan hewan kurban setelah orang selesai sholat dulu, bapak ibu pergi sholat Idul Adha dulu, pulang baru kurban, baru sembelih. Jangan habis sholat subuh karena ingin cepat-cepat masak, bismillah Allahu Akbar, gak sah hewan kurban. Tapi itu daging halal untuk ibu makan sekeluarga, tapi bukan termasuk hewan kurban. Ibu harus beli lagi hewan kurban yang lain. Karena sahnya hewan kurban itu disembelih kapan? Setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang sholat sesuai dengan sholatnya kami, yaitu di pagi hari, di waktu duha, kemudian dia menyembelih sesuai dengan sembelihannya kami, yaitu setelah orang sholat, faqad asaba nusuk, maka sungguh dia telah benar penyembelihannya. Wa man rabaha qabla yusolliya falyu'id makana ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia mengganti dengan hewan yang lain. Ya, jadi nggak sah kalau disembelihnya itu sebelum selesai sholat. Sampai kapan batasnya? Itu kan tadi awalnya. Sampai kapan berakhirnya penyembelihan? Wa yastamirru waqtuha ila ghurub akhir ayyamin tasyrik. Li hadits Jubair bin Mut'im an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Dari selesai sholat subuh terus berkelanjutan di 3 hari tasyrik sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau sudah terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, berarti itu sudah masuk tanggal 14. Enggak sah lagi untuk nyembelih hewan kurban. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi batas akhirnya itu kapan? Di hari ketiga dari hari tasyrik sebelum dikumandangkannya azan maghrib, sebelum tenggelamnya matahari. Wal afdal dzabhuha ba'da al-faragh min sholatil Id. Tapi berbicara tentang waktu terbaik untuk menyembelih kapan itu? Di hari pertama setelah kita pulang sholat. Itu yang paling bagus. Ya. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu ingin berkorban di hari tasyrik yang pertama, 11 Dzulhijjah, 12, 13 boleh. Tapi berbicara yang lebih afdalnya tentunya di hari yang pertama. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ma yusna'u bil udhiyah. Hewan
daging-daging kurban ini kita apain? Itu pembahasan dalam fikih. Hewan kurban yang kita sebut itu dagingnya mau kita apain? Apakah kita jadikan rendang semuanya? Atau ya, kita makan semuanya? Atau kita bagikan semuanya? Katanya, yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi wa yahdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa wa yatasaddaq 'ala al-fuqara. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging kurban. Itu dianjurkan. Ibu, jangan serahkan semua dagingnya kepada orang lain sementara ibu gak makan. Jadi yang bagusnya itu ibu juga mencicipi daging kurbannya bapak ibu sekalian. Tapi kalau ada, Ustaz, saya sembelih kambing tapi saya gak makan kambing, udahlah kasihkan aja semuanya. Biar pengurus masjid yang atur. Boleh dan sah. Boleh dan sah. Ibu mau kasihkan satu sapi untuk semuanya masyarakat bagi, boleh dan sah. Ibu mau makan sendiri sapinya ya satu keluarga, gak kasih orang lain, boleh dan sah. Tapi itu keterlaluan. Bahasa tetangga-tetangganya gak dibagi, masa orang miskin gak dikasihkan, gak dibagikan, padahal jumlahnya satu ekor sapi, satu ekor kambing. Yang minimal kasih tetangga lah sedikit, ya. Tapi berbicara soal sahnya, sah. Mau kasih semuanya, mau ambil semuanya, sah. Yang terbaik, ini yang terbaik, dibagi 3. Sepertiga untuk kita makan sama anggota keluarganya kita. Sepertiga kita bagi-bagikan kepada tetangga dan teman-teman. Sepertiganya kita sedekahkan untuk fakir miskin. Ini yang paling bagus kata para ulama. 3 dibagi 3, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW juga telah menyebutkan yang demikian itu. Kemudian wa yajuzu idkharuhu bil adhi ba'da 3 ayyam. Boleh menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dahulu kala di awal-awal Islam daging kurban itu enggak boleh disimpan lama. Paling maksimal 3 hari harus habis, tidak boleh disimpan. Kemudian setelah itu ada perubahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata daging kurban itu boleh disimpan selama-lamanya sampai kapanpun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum anid dikharuhu bil adhi fawqa thalathin fa amsiku ma ba'dahu." Dulu saya pernah larang kalian untuk menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badanakum. Sekarang terserah kalian. Ibu membuat dendeng, membuat apa, simpan di freezer untuk cadangan makanan, silakan, boleh. Yang tidak boleh kalau daging kurban itu kita jual, ya, dibuat masakan kemudian dijual, nggak boleh. Simpan silakan, di freezer silakan, simpan selama-lamanya pun silakan. Yang penting jangan busuk, ya, simpan, diperbolehkan. Kemudian pembahasan yang terakhir, ma yulzamu murid at-tadhiyah idza dakhalat asyaratul hijjah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah berniat berkurban di tahun itu? Idza dakhalat asyaratul hijjah hurrima 'ala man arada yudhi ayyakhud min sya'rihi wa fari syai'an hatta yudhi. Bagi orang yang sudah berkeinginan dan berniat berkurban di tahun itu, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka nggak boleh lagi dia potong rambutnya, potong kukunya, kumisnya, bulu-bulu di badannya, nggak boleh lagi. Dibiarkan begitu saja. Supaya apa? Supaya seperti orang yang sedang muhrim di tanah suci. Boleh. Ustadz, ini semuanya kan? Apakah istri anak-anaknya juga kena aturan ini? Pelarangan, jawabannya enggak. Ingat-ingat, pelarangan ini hanya berlaku untuk orang yang berkurban. Kalau suami yang berkurban berarti suaminya doang yang enggak boleh potong kuku, potong rambut. Istri anak-anaknya boleh.
Kalau istrinya yang berkurban, berarti istrinya ya yang nggak boleh potong kuku, potong rambut dan lain-lain sebagainya. Suaminya ada yang perbolehkan. Paham ya Bu ya? Jadi bukan semua satu keluarga. Barakallahu fiik. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita paparkan semoga bermanfaat dan menjadi bekal kita sebelum kita mengamalkannya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pembahasan ini ataukah di luar tema, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, terpotong. Ya, Maksudnya kan itu kami dijumpai adakan untuk berkorban, tapi memang apa? Untuk korban, tapi untuk kan daerah yang Palestina, Afrika. Coba pakai itu, maaf. Di tempat-tempat yang seperti itu kan kalau diadakannya kan di sana memang sangat membutuhkan ya, karena memang di sana mungkin karena miskin gitu ya, karena memang tidak ada yang berkorban dibandingkan dengan kalau di lingkungan sekitar rumah kan memang banyak sekali lah. Nah ini sebenarnya yang itu utama dan misalkan seperti apa? Masya Allah, barakallahu fiik, sehat selalu buat antum keluarga. Katanya akhir-akhir ini juga banyak fenomena beli kurban untuk Palestina, untuk Afrika dan lain-lain sebagainya. Jadi hukum asal kurban itu untuk daerahnya kita dulu. Kalau memang di daerahnya kita itu kita butuhkan ataukah kita melihat banyak fakir miskin di situ, walaupun bukan syarat. Hewan kurban itu bebas, bukan harus kepada fakir miskin. Beda dengan zakat. Zakat itu memang kelompoknya, golongan penerimanya sudah ada aturannya. Tapi kalau hewan kurban bebas. Kita mau kasih orang kaya, tetangganya kita, boleh hukumnya. Maka itu berpahala. Nah, jadi nggak harus orang miskin. Jadi tinggal lihat kondisinya. Kalau memang karena itu kan bentuk dari syiar agama Allah. Kita nyembeli itu untuk syiar, apalagi kalau di daerahnya kita jarang orang yang berkorban. Bisa jadi dengan kita berkorban mereka akan contoh kita untuk merangsang kebaikan orang-orang berkorban. Tinggal lihat kondisinya. Kalau hewan kurban di daerahnya kita kurang, maka saya sarankan berkorban di daerahnya kita. Tapi kalau di daerahnya kita dagingnya bertumpuk banyak, lebih bagus serahkan ke saudaranya kita. Apalagi mereka itu sangat membutuhkan bantuan kita. Silakan diperbolehkan. Yang penting cari orang-orang yang amanah untuk bisa menyalurkan hewan kurban kita di sana. Boleh diperbolehkan. Jadi kembalinya itu lihat kondisi kita masing-masing. Kalau di kampungnya kita, alhamdulillah sudah mencukupi, oper ke sana boleh, dan itu akan teranggap sebagai amalan kebaikan. Allah Ta'ala. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Ada yang lain? Kayaknya nggak sabaran lagi beli sapi semua ini. Ya, silakan. Laki-laki yang haji tapi yang sekarang di Florida apa yang pakai visanya bukan visa haji gitu ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya penjelasannya kok penjelasannya. Oh iya, Masya Allah. Ini mungkin di luar tema hewan kurban. Ini berkaitan tentang haji. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah sebutkan walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu walinasi adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu berkewajiban naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Di dalam hadis yang sahih Nabi katakan, ayuhan nas, innallaha qad farada lakum al-hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah
telah mewajibkan haji, maka berhajilah. Tapi syaratnya apa? Bagi yang mampu. Mampu di sini mencakup mampu fisik. Yang kedua, mampu dalam materi, ada duitnya. Yang ketiga, mampu materi untuk orang yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya. Enggak boleh seseorang naik haji kemudian istri anak-anaknya terlantar di Indonesia, kelaparan, enggak boleh. Orang haji harus persiapkan bekal untuk orang yang ditinggal dari istri, anak-anak atau orang tuanya kalau tinggal bersama dia. Itu nafkah yang wajib. Kalau semuanya terpenuhi, berangkat dengan catatan apa? Dengan jalur resmi. Dengan jalur resmi. Jalur resmi itu ada 3. Yang pertama, haji reguler pemerintah. Ya, mungkin sekarang nunggunya 20, 30, 40 tahun. Ya, semoga sebelum kita meninggal sudah bisa ada panggilan. Yang kedua, ONH Plus. Ini nomornya 5 sampai 7 tahun. Ya, bayar dulu DP $5.000, langsung keluar itu nomor kursi haji dari depan. Itu memang resmi itu. Harganya itu sekitar $12.000. Bayar DP dulu $5.000, langsung keluar nomor jatahnya kita. Itu nggak diganggu-gugat lagi. Yang ketiga, haji furoda. Haji asalnya haji furoda itu haji resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk orang-orang undangan khusus, cuma diperjualbelikan. Itu namanya haji furoda. Ya, undangan khusus dari pemerintah, cuma diperjualbelikan. Ya, sah, boleh aja. Kalau dijual silakan. Harganya itu antara $18.000 sampai $25.000, sekitar 300 sampai 500 juta. Sekitar 200 sampai 500 juta. Ya. Yang keempat, ya, ada yang keempat sekarang lagi tren, ya, naik haji pakai visa ziarah ataukah multiple. Nah, ini yang banyak mungkin tahun-tahun kemarin lolos. Ya, mereka kelabuin aparat-aparat pakai visa ziarah. Dan terkadang juga sangat disayangkan jamaah-jamaah calon haji mungkin kebanyakannya dari kampung, jual sawah, nabung puluhan tahun, daftar, ya travel, kalau nggak amanah ya itu pikirannya cuma duit, nggak amanah, ya pikirannya cuma duit jamaah saja, ngambil untung sebanyak-banyaknya, nggak pikir bahwa haji dengan visa ziarah itu nggak diperbolehkan, melanggar aturan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Jadi jangan dipaksakan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin daftar haji, pastikan perjanjian sama travelnya hitam di atas putih pakai materai bahwa saya mau berangkat pakai visa resmi haji. Karena banyak yang dikelabui, karena mereka nggak bisa baca, akhirnya pakai visa ziarah, berangkat. Akhirnya inilah sepanjang tahun perjalanan haji, inilah yang tahun yang paling ketat. Nggak pernah Arab Saudi seketat ini. Inilah tahun yang paling ketat ini. Di mana-mana pemeriksaan, dan itu bagus. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengambil haknya saudara kita. Kan sudah ada jatahnya masing-masing. Kok bisa-bisanya kita nyerobot masuk ke dalam? Yang ruangan itu mungkin kapasitasnya demikian dengan masuknya kita. Akhirnya kurang nyaman saudara-saudaranya. Itu kan boleh namanya. Yang kedua, kita kan pengen haji dalam keadaan tenang, bukan kucing-kucingan dengan aparat. Kok bisa-bisanya kita haji? Oh, tunggu sebentar, kita bahkan ada sekali sampai digempur jamaahnya nggak bisa keluar, kasihan. Jamaahnya tanya, Pak Ustaz, kok kita di hotel terus? Oh, banyak, nggak apa-apa, beribadah banyak di hotel aja. Capek nanti kita ke Masjid Haram. Padahal di Masjid Haram memang nggak boleh masuk karena mereka nggak ada barcode-nya, nggak ada tasbihnya, surat izinnya. Pembohongan lagi, ya subhanallah. Ingin beribadah, ingin fasilitasi orang, tapi jatuh-jatuhnya apa? Dusta, itu kan dosa. Bahkan ini saya telepon langsung di Arab Saudi, ternyata banyak oknum-oknum yang memasukkan gelang dengan tasbih. Itu beberapa orang Indonesia ketangkap itu. Subhanallah, itu kan jahat namanya, login.
ingin beribadah tapi kok susah melakukan penipuan. Ya, jadi ini gambaran. Ustaz, tapi kalau dia lolos gimana? Itu memang para ulama silih pendapat. Sebagian mereka mengatakan kalaupun dia berangkat haji dengan visa ziarah atau multiple, maka hajinya sah tapi dia berdosa. Hajinya sah tapi dia berdosa. Cuma para ulama sangat tidak menyarankan, bahkan mereka memperingatkan, jangan coba-coba memasakkan diri. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba naik haji pakai visa ziarah. Jadi beda hukum. Ya, kalau ditanya hukumnya ya sah. Sama dengan saya sholat. Saya pakai baju curian. Apakah sholatnya saya tidak sah? Jawabannya sah sholat saya. Cuma saya berdosa karena baju yang saya pakai itu hasil curian. Paham ya Bu ya? Ya. Jadi itu hukumnya. Ada sebagian ulama keras, nggak sah. Haji itu nggak sah. Cuma Allah Ta'ala alam yang kami pilih dari pendapat para ulama, haji mereka itu sah tapi mereka berdosa. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Allah tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau nggak ada, alhamdulillah kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang masih tersisa di hadapan kita dengan beragam amalan kebaikan, dan semoga Allah menerima hewan kurbannya kita di tahun ini, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.